Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, khususnya mahasiswa bimbingan yang saya bimbing ya, mahasiswa skripsi yang saya bimbing. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan gambaran atau pemaparan terkait dengan bagaimana ketika teman-teman akan menghadapi ujian atau sidang skripsi. Nah, jadi gambarannya seperti apa sih? Nah, di sini biasanya saya sebelum mahasiswa akan melaksanakan ujian atau sidang skripsi, biasanya saya menyarankan atau mengarahkan untuk teman-teman melaksanakan prasidang terlebih dahulu. Nah, apa sih fungsi dari prasidang? Prasidang ini sebetulnya gambaran pada saat teman-teman ini mau sidang. Jadi intinya prasidang ini adalah sidang kecil gitu ya, yang dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap mahasiswa bimbingannya. Jadi seolah-olah memberikan gambaran ini loh yang akan kalian hadapi pada saat nanti kalian uji sidang skripsi. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk sedikit memberikan gambaran ya, dan memudahkan, insya Allah memudahkan teman-teman rekan-rekan mahasiswa bimbingan saya khususnya yang akan melaksanakan ujian sidang skripsi. Nah, jadi biasanya saya melakukan prasidang secara langsung, namun barangkali video ini nantinya bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, khususnya bimbingan saya dan juga di luar bimbingan saya. Nah, di sini saya ada PowerPoint atau PPT yang sudah dibuat oleh mahasiswa saya, Pirawati Anggraini. Beliau ini akan maju sidang nanti pada saat tanggal 24 Januari ya, sekitar tanggal 24, 25, 26, 27 ya. Di pekan tersebut akan dilaksanakan sidang dan tidak tahu yang mana nanti Pirawati ini akan mendapatkan di tanggal 24 atau tanggal lainnya. Baik teman-teman, yang pertama harus dipersiapkan adalah tentunya teman-teman harus mempersiapkan PowerPoint ya, PowerPoint yang akan dipresentasikan yang berisi hasil skripsi yang telah dibuat oleh teman-teman semua. Jadi oleh teman-teman yang sudah melakukan penyelesaian bimbingan skripsi, maka langkah selanjutnya adalah mendaftar, dan setelah mendaftar mendapatkan jadwal sidang. Kemudian yang perlu dipersiapkan pada saat sidang nanti, teman-teman siapkan saja PowerPoint yang maksimal adalah kurang lebih dari 10-14 halaman. Namun tidak perlu banyak, cukup 10 slide saja, karena sebetulnya presentasi ini sifatnya juga tidak lama ya, hanya 10 menit. Jadi poin yang akan didapatkan, poin penilaian yang akan didapatkan mahasiswa ini adalah 4 kriteria. Kriteria pertama dilihat dari performance. Performance ini bagaimana teman-teman menggunakan pakaian yang rapi, penampilan, sopan santun, tutur kata terhadap dosen penguji maupun dosen pembimbing pada saat itu. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah 10% dinilai dari pada saat teman-teman presentasi. Jadi ketika presentasi usahakan tidak textbook, itu lebih baik sekali, karena ketika Anda menguasai materi tentunya Anda juga tidak perlu menggunakan textbook ya. Oke, nah pada saat presentasi tidak terbata-bata, kemudian cukup kurang lebih 7-10 menit, maksimal 10 menit, namun biasanya 7 menit juga cukup sih. Oke. Yang ketiga adalah dari hasil skripsi yang sudah teman-teman buat dari bab 1 sampai bab 5 dengan dibimbing oleh dosen pembimbing, kemudian mungkin dari struktur penulisannya, kemudian dari isi dari skripsi tersebut sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang terbaru. Oke, dan yang keempat, ini poin penting banget nih teman-teman. Poin keempat ini perlu diperhatikan, perlu dipelajari hati-hati, karena dari poin keempat ini adalah nilai yang tertinggi. 60% sisa dari 3 poin tadi ya, 10, 10, 20 hingga 60. Nah, 60% ini kategori tinggi. Jadi
Katakanlah kalau Anda tidak mampu menguasai dari kriteria keempat ini, 60% ini hangus. Anda hanya mencapai poin 40 saja. Maka usahakan di 60% ini, yaitu menguasai materi dari skripsi yang Anda buat. Nah, skripsi kan Anda buat sendiri. Nah, tentunya mudah saja dipelajari, bahkan skripsi ini disusunnya bimbingannya ini kan jangka waktunya cukup lama ya. Oh, kalau ada, Bu, saya cuma 3 bulan kok. Ya, apalagi 3 bulan, berarti masih ingat, masih melekat. Jadi insya Allah mudah lah ya. Oke, jadi dari poin keempat tadi, 60% Anda dituntut untuk menguasai materi. Nah, materi apa sih? Seperti apa sih gambaran pada saat nanti uji sidang, Bu? Yang akan ditanya tuh apa saja? Sebetulnya tidak banyak. Bahkan dosen ini hanya ingin mengkonfirmasi hasil yang sudah Anda buat. Nah, contoh nih ya, di sini ada skripsi dari Pirawati Anggraini. Ini PPT-nya, dia buat ada berapa slide ya. Yang pertama, slide pertama ini judul ya, cover. Nah, judul skripsi dia adalah pengaruh fee audit dan financial distress terhadap auditor switching. Nah, studi perusahaannya, studi empirisnya di perusahaan manufaktur sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Nah, teman-teman perlu perhatikan pada saat Anda mempresentasikan hasil skripsi Anda, pertama kali adalah salam, tentu ya. Salam, kemudian sapa para dosen penguji. Pertama adalah dosen penguji 1, kedua, kemudian baru dosen pembimbing. Karena pada saat penguji ini adalah yang punya kuasa sepenuhnya adalah dosen penguji 1 atau ketua pengujinya. Kami dosen pembimbing hanya sifatnya memberikan sebagai tamu ya, yang mendampingi mahasiswa pada saat diuji, dan juga kami juga menguji, si dosen pembimbing juga menguji juga gitu. Namun bukan menguji bimbingan kita, dan ingat, tidak membantu satupun atau sedikit pun dari pertanyaan-pertanyaan yang diujikan oleh dosen penguji kepada mahasiswa bimbingannya. Jadi sifatnya di sini hanya sebagai mendampingi saja pada saat sidang. Oke guys. Nah, selanjutnya setelah memaparkan menyapa, salam, sapa, kemudian memperkenalkan diri dan sampaikan tujuan Anda mempresentasikan presentasi tersebut. Oke, kemudian di sini langsung paparkan. Nah, di bab 1 pada saat membuat PowerPoint, sebetulnya namanya juga PowerPoint ya. Jadi poin-poin yang memang menjadi power ya, menjadi penting ketika kita mau mempresentasikan. Nah, misal di sini latar belakang. Nah, berarti latar belakang ini bahas latar belakang yang memang ada di bab 1 itu. Sebetulnya nggak perlu panjang lebar, cukup paparkan saja fenomenanya, kemudian research gap, nah itu cukup. Selanjutnya ada bab 2. Masih bab 1 ya, boleh memaparkan rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat, cukup singkat saja, nggak perlu detail. Kemudian di bab 2, nah bab 2 ini kan ada teori. Sebetulnya sampaikan landasan teorinya apa, dipaparkan secara rinci, secara jelas, definisi maupun masing-masing definisi dari variabel-variabel yang menjadi penelitian. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya, bahkan Y-nya. Sebetulnya tidak perlu dengan penelitian terdahulu dipaparkan di sini ya teman-teman. Ini mohon maaf, sepertinya terlampau banyak. Kemudian landasan teori tadi kan sudah ya, ini nggak perlu. Nah, di bab 3 langsung metode penelitiannya, menggunakan metode apa, jenisnya apa, lalu di situ populasinya apa, teknik yang akan pada saat menganalisa teknik pengumpulan data maupun analisis data dipaparkan juga, namun secara singkat. Nah, baru ini inti dari PowerPoint ya, kita membahas definisi dari hasil penelitian, hasil pembahasannya apa saja. Misal di situ ada statistik deskriptif yang menempati angka rata-rata, median, minimum, maksimum di nilai Y, X1, X2 dipaparkan. Kemudian uji apa saja yang digunakan.
kemudian hasilnya bagaimana juga dipaparkan. Kalau memang mau secara angka, poin-poin yang penting saja, misalnya uji kelayakan model, hasilnya yang dibaca mana, probability chi-square-nya atau yang mana gitu ya. Jadi secara simpel saja. Kemudian ini masih ya tentang uji hasil pembahasannya. Nah, baru terkait dengan kesimpulan. Oke teman-teman, ini untuk PowerPoint atau presentasi ya, untuk presentasinya. Kemudian ada terkait dengan, nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu bagaimana sih cara kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul pada saat sidang nanti. Nah, biasanya sebetulnya kuncinya adalah yang penting teman-teman pahami semua isi dari skripsi yang sudah Anda susun gitu. Nah, di sini kan skripsi itu panjang Bu, banyak, bab 1 sampai bab 5. Iya, makanya harus Anda pahami, tidak perlu menghafal sama persis dengan isi skripsinya, namun Anda paham bagaimana pemahaman yang dipaparkan di dalam skripsi Anda masing-masing. Nah, oke, ini saya ambil punyanya si Niwa. Niwa juga bimbingan saya yang saat ini akan maju sidang. Nah, Niwa memilih judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba. Nah, jadi biasanya yang paling penting sekali adalah dosen penguji itu mau tahu apakah Anda paham atau tidak judul yang ada di dalam skripsi Anda. Banyak mahasiswa mengabaikan kalau judul mah kecil, gak perlu dihafal, nah seperti ini. Namun justru ini adalah dasarnya ketika dosen ingin menguji Anda. Kira-kira nih mahasiswa tahu nggak sih judulnya yang ada di dalam skripsinya? Jangan lupa gitu, saking banyaknya variabel. Nah, ini penting sekali. Jadi pertama, apa sih judul skripsi Anda gitu ya? Tinggal dijawab, pengaruh pertumbuhan penjualan, komisaris independen, dan komite audit terhadap manajemen laba. Kemudian bisa juga akan ditanya studi empirisnya di mana gitu. Oh, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman misalnya, terdaftar di tahun 2016 sampai 2020. Nah, kemudian masuk ke bab 1, mohon maaf. Di bab 1 di sini latar belakang. Kemungkinan dosen akan bertanya tentang apa yang melatar belakangi Anda memilih judul tersebut, misalnya seperti itu. Nah, karena yang ditanya ada latar belakang itu apa sih? Alasan gitu kan ya. Alasan kenapa saya memilih judul tersebut, sehingga atau kenapa saya meneliti penelitian ini gitu kan. Nah, yang melatar belakangi bisa dilihat dari karena tadi terkait dengan variabel Y-nya si manajemen laba, maka di sini Anda harus paparkan latar belakang yang ada terkait fenomenanya. Misal di sini fenomenanya diambil dari kasusnya PT 3 Pilar Sejahtera Food. Nah, kenapa? Kronologinya apa? Sampaikan. Lalu kalau sudah jelas, di sini PT 3 Pilar Food ternyata terdeteksi melakukan kecurangan, yaitu dengan memanajemen labanya gitu, dengan menggelembungkan nilai laba atau keuntungannya dari dia yang digelembungin adalah dari akun piutang usaha, persediaan dan asetnya, sehingga akan mempengaruhi tadi labanya tinggi dan ternyata diketahui ini adanya kecurangan. Nah, kecurangan ini ditengarai oleh siapa? Manajemen lamanya. Nah, baru ketahuan di tahun sekian misalnya. Nah, kronologi tersebut dikronologikan, kemudian kaitkan dengan si manajemen laba. Berarti kasus ini terjadi karena adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen lama, sehingga akan mempengaruhi perusahaan dalam hal apa? Nah, kaitkan variabel Y yang sedang diteliti ini kan adalah manajemen laba, berarti kaitannya dengan si manipulasi laba tadi. Oke. Kemudian setelah itu
ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ada beberapa penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, namun masih terdapat ketidakkonsistenan sehingga peneliti atau saya ingin meneliti lebih lanjut terkait judul ini. Nah, ini latar belakang. Oke, yang pertama ya, itu masuk ke bab 1. Lalu jangan lupa juga, ini hal remeh, hal sepele namun perlu diperhatikan sekali terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah Anda apa saja? Nah, ini penting loh teman-teman. Karena biasanya mahasiswa tuh akan mengabaikan rumusan masalah, padahal di poin ini justru yang mempengaruhi dari bab ke bab. Misal di bab 1 rumusan masalahnya yang pertama adalah terdapat pengaruh secara simultan. Simultan itu bersama-sama ya. Jadi bersama-sama seluruhnya digabung menjadi satu. Ada pertumbuhan penjualan X1-nya, lalu komisaris independen X2, lalu komite audit X3. Nah, terhadap apa? Si manajemen laba. Itu nomor pertama ya, secara simultan. Kemudian yang kedua secara parsialnya, X1 terhadap Y. Ketiga secara parsial dari X2 terhadap Y. Nah, ini penting teman-teman. Urutan simultan ada di posisi pertama, maka ini nanti juga akan berpengaruh di bab 2. Bab 2, kerangka berpikir. Lalu ada di pengembangan hipotesisnya, harus sama, harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Lalu akan ada di bab berapa ya? Bab 2, bab 4, pengembangan pembahasan, hasil dari pembahasan, lalu sampai di kesimpulan. Ini harus sama persis urutannya ya. Yang pertama simultan, ya berarti paparkan simultan dulu. Kedua parsial, ketiga parsial, keempat parsial. Misal ada 3 variabel ya tadi ya. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2. Nah, kalau bab 2 ini sudah mengacu kepada tinjauan pustaka, teori ya. Teori paling teman-teman persiapkan yang biasanya yang akan ditanya landasan teorinya atau teori yang mendukung di dalam penelitian Anda itu menggunakan teori apa. Lalu Anda jawab, di sini ada teori keagenan. Nah, berarti kalau ditanya apa teori apa yang Anda gunakan, maka jawab teori keagenan. Nah, teori keagenan di sini Anda tidak cukup menjawab dengan teori keagenan saja, namun definisi dari teori juga harus dipaparkan. Teori keagenan merupakan teori yang bla 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 gitu. Kemudian kaitan teori tersebut terhadap variabel yang sedang diteliti, misalnya terkait dengan variabel manajemen labanya. Kalau si teori agensi tadi kan kaitannya hubungan antara agen atau si manajemen terhadap prinsipal. Nah, lalu biasanya kalau hubungan pemegang saham dengan manajemen tuh ngapain? Nah, berkaitan dengan adanya laporan keuangan. Namun di sisi lain terdapat asimetri informasi yang berbeda gitu, perbedaan konflik ya. Adanya konflik. Si pemegang saham maunya untung setinggi-tingginya. Namun manajemen, karena manajemen yang tahu bagaimana pengelolaannya, tentu manajemen akan berbuat sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi supaya laba ini terlihat tinggi di mata pemegang saham gitu. Maka di sini seorang manajemen atau agen akan mencoba mempengaruhi laporan keuangannya dengan cara memanajemen laba. Nah, dari sini hubungan agensi teori dengan manajemen laba itu sendiri dapat dijelaskan adanya 2 kepentingan yang berbeda. Nah, maka konfliknya, penengah konflik tersebut adalah si pihak ketiga berusaha memberikan tadi ya, menggunakan memanage labanya sehingga laba tersebut terlihat lebih baik di mata pemegang saham. Oke, jadi teori tersebut teori yang mengatur hubungan antara pemegang saham dengan si pemegang saham dengan agen. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya masih di teori, maka akan ditanya definisi dari manajemen laba. Nah, masing-masing variabel, manajemen laba apa definisinya, kemudian apa pengukuran yang digunakan. Pengukuran itu proksi ya, biasanya ada di bab 3.
Lalu definisi dari pertumbuhan penjualan itu apa? Kemudian definisi ini harus pahami ya, berdasarkan logika berpikir Anda, pemahaman Anda juga. Kalau syukur-syukur hafal sesuai dengan buku referensinya juga boleh saja gitu. Oke, namun disampaikan referensi tersebut mengambil dari bukunya siapa gitu. Oke, itu tadi terkait definisi ya, berarti semua variabel pahami definisinya. X1, X2, X3 bahkan Y-nya. Nah, setelah itu nanti biasanya akan ada pertanyaan tentang pengukurannya atau proksi. Pengukuran. Nah, ini tadi yang saya bilang, kerangka berpikirnya sama nggak dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya tadi secara simultan di urutan pertama, maka dia hipotesis pertama. Urutan kedua adalah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Ini urutan selanjutnya. Nah, ini harus sama dengan rumusan masalahnya. Oke. Nah, pengembangan hipotesis. Biasanya di sini juga akan ditanya, hipotesis itu apa definisinya? Oh, hipotesis itu dugaan sementara. Siapa yang menduga? Ya, peneliti. Siapa peneliti? Saya, gitu kan. Nah, terus ketika Anda menduga, itu berdasarkan apa? Peneliti terdahulu. Nah, di sini ada peneliti terdahulu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya biasanya kaitan dengan metode. Nah, metodenya pahami, jenis penelitiannya apa, tempat dan waktunya di mana, kapan gitu ya. Kemudian operational variable. Nah, ini yang biasanya sering ditanya oleh dosen penguji, namun mahasiswa kadang bingung. Proksi itu apa sih, Bu? Ya, pengukuran. Pengukuran itu di mana sih, Bu? Ya, ini rumus-rumus yang Anda gunakan untuk mengukur atau untuk mengolah datanya. Misal, variabel dependennya tadi kan manajemen laba. Nah, ketika mau mengolah data si manajemen laba, itu ngukurnya pakai apa sih supaya saya paham gitu. Oh, ternyata manajemen laba ini pengukurannya ada 4 langkah. Langkah pertama untuk mengukur total accrual-nya, itu rumusnya TAIT dikurang NIIT dikurang CFOIT. Nah, ternyata ini rumus dari tahapan pertamanya, total accrual. Nah, setelah ditanya, bukan cukup akan nanya proksinya saja, namun akan ditanya juga, kamu dapetin rumus ini dari mana gitu. Kamu untuk menghitung ini, kamu ambil datanya dari mana? Dari laporan keuangan, Bu. Misal, total accrual adanya di laporan keuangan apa? Oh, adanya di posisi laporan keuangan gitu. Posisi keuangan gitu ya, laporan posisi keuangan. Oke. NI adanya di mana? Oh, laba bersih adanya di laporan laba rugi. Ya kan? Lalu di CFO, arus kas operasi adanya di arus kas. Nah, ini juga harus dipahami. Kenapa sih, Bu, sedetail itu? Ya iya, dosen itu kan mau mengkonfirmasi, kamu benar nggak sih menyusun skripsi ini dengan sendiri? Atau bahkan kamu cuma pinjam temen terus suruh ngerjain, kamu terima bersih. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oke, selanjutnya tadi manajemen laba kan ada 4 langkah. Di sini rumusnya, ini juga harus dipahami. Dia rumusnya ngambil di laporan keuangan apa gitu. Oke. Lalu pertumbuhan penjualan, pengukurannya menggunakan apa? Pengukuran pertumbuhan penjualan atau sales growth, biasanya di sini saya pengukurannya menggunakan ini, rumus ini disebutin. Penjualan tahun berjalan dikurang penjualan tahun sebelumnya, itu adanya di laporan keuangan apa? Oh, penjualan, Bu, berarti di laba rugi. Misalnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi detail, rinci, udah definisinya per teori, per variabel. Selanjutnya proksi per variabelnya juga pahami. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, tidak mampu menjawab ini, maka dosen penguji akan mencurigai Anda. Anda nih ngerjain tabulasi sendiri atau tidak? Jangan-jangan tabulasinya boleh nyomot punya temennya, yang sebetulnya isinya bukan itu. Atau bahkan industri atau studi empirisnya sebetulnya berbeda, namun angkanya kamu comot aja. Nah, ini curigaan dosen akan muncul ketika Anda tidak mampu menjawab ini. Karena apa? Ini pengaruhnya kan ketika Anda akan buat tabulasi.
Berarti Anda kalau nggak paham ini, kemungkinan tabulasi bukan Anda yang membuat. Seperti itu ya. Oke, nah terus populasinya apa? Nah, harus sebut, subsektor manufaktur subsektor makanan dan minuman. Kemudian sampel. Nah, pemilihan sampelnya menggunakan purposive sampling. Apa sih teknik purposive sampling? Nah, ini juga definisinya apa. Kemudian teknik pengumpulan data. Oh ya, kriteria ini nih kriteria di purposive sampling yang Anda paparkan di bab 3. Ini bab 3 apa 2 tadi ya? Bab 3 ya. Harus sama dengan hasil di tabel purposive sampling atau sampel yang ada di bab 4. Nah, ini harus sama. Nggak boleh beda urutannya. Bahkan kalau misalkan di tabel 4 itu kriteria nggak boleh ada menyebutkan kalimat negatif. Misalnya harus perusahaan yang tidak mengalami rugi. Ya seperti itu. Berarti rugi kan negatif disebutnya gitu. Diganti kalimatnya. Menggunakan laporan keuangan atau perusahaan yang selalu laba gitu. Jadi kan berarti kalau selalu laba rugi nggak ikut gitu, tapi tanpa menyebut kata rugi seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data kan bisa filtration, bisa kepustakaan, internet searching gitu ya. Dokumentasi juga bisa. Lalu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data diantaranya ada statistik deskriptif. Kemudian regresi data panel. Lalu di situ ada uji model ya. Modelnya ada CM, FEMREM, diuji semuanya. Setelah itu pemilihan model. Pemilihan model tuh ada uji Chow, Hausman, LM ya. Lalu setelah itu ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik itu ada 4, ada uji normalitas, multikoliniaritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Nah, uji ini juga bakal ditanya, misalnya teorinya kok berbeda dengan yang diolah di bab 4. Nah, ini juga perlu hati-hatiannya ya, agar tidak salah. Misal teorinya menggunakan teori aplikasi SPSS, namun pada saat ngolah kita ngolah aplikasinya pakai eFuse, nggak nyambung, jaga sembung, bawa golok ya, nggak nyambung. Oke, nah ini yang saya maksudkan tadi. Subsektor ini juga harus sama dengan subsektor lagi. Kriteria ini harus sama dengan yang tadi saya paparkan di bab 3. Oke, setelah itu hasil penelitian. Nah, di sini juga biasanya dibaca kenapa di perusahaan apa yang menempati nilai rata-rata, minimum atau maksimum. Oke, nah ini olah datanya. Kemudian yang paling akhir adalah pembahasan. Bisa ditanya, misalnya ditanya tentang kesimpulan deh. Kesimpulannya misalnya, apa kesimpulannya? Nah, secara simultan berpengaruh Bu terhadap manajemen laba. Apa alasannya? Dan secara alasannya tuh ada secara data dan secara logika. Oke teman-teman, itu saja ya. Berhubung sudah azan. Ya terima kasih. Assalamualaikum.